Hai Kiddy Parents, jumpa lagi dengan saya, Profesor Dr. Hanifah Uswari di channel saya Dokter Anak. Ada pertanyaan dari salah satu ibu yang menonton YouTube saya, meminta saya menjelaskan mengenai IBS, Irritable Bowel Syndrome. Anak-anak pada umumnya dia itu gembira. Anak-anak itu dunianya dunia main. Mereka senang sekali bermain dengan temannya atau bahkan bermain dengan dirinya sendiri dengan mainan yang dia geluti. Tetapi kalau anak-anak itu sakit, apalagi sakit perut, semua itu hilang. Salah satu penyebab sakit perut yang cukup banyak diderita terutama anak remaja adalah IBS, Irritable Bowel Syndrome. Sebentar kita akan bahas apa itu IBS dan apa yang bisa dilakukan oleh ibu dan bapak yang mempunyai anak dengan IBS. Sebelum membahas lebih lanjut, saya terangkan dulu apa itu IBS. IBS adalah kumpulan gejala yang terjadi bersama-sama, termasuk sakit perut berulang, perubahan pola defekasi, mungkin bisa bentuknya diare, sembelit, atau kombinasi keduanya. Anak-anak kadang-kadang datang dengan sakit perut yang berulang, dan tiap kali sakit perut kadang-kadang dia bisa disertai dengan diare yang kalau tidak betul-betul dimengerti bisa disangka diarenya, padahal yang utama sakit perutnya. Ada juga anak yang sakit perut tapi juga disertai dengan sembelit atau konstipasi. Anak-anak yang demikian bisa menderita yang disebut IBS. Untuk itu kita perlu tahu apa itu IBS dengan mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkannya. Anak dengan IBS biasanya dia akan mengalami sakit perut disertai dengan diare, atau sakit perut disertai dengan konstipasi atau sembelit, atau dia bergantian. Kadang dia diare, kadang dia konstipasi. Anak perempuan kita tahu lebih sering mengalami IBS daripada anak lelaki. Penyebab IBS sampai saat ini belum diketahui. Dokter menduga ini karena super sensitifnya usus. Jadi usus bisa sangat sensitif sehingga sedikit perubahan pada usus bisa menimbulkan rasa nyeri. Penyebab IBS ini karena kontraksi usus yang makin lama makin kuat, berlangsung lama, sehingga menyebabkan kram perut dan diare, atau terjadi kontraksi yang terjadi makin lama makin lemah, sehingga sisa makanan yang tertahan di usus besar menyebabkan air terus-menerus diserap di kolon ini, di usus besar, dan mengakibatkan tinja menjadi keras, anak menjadi sembelit. Jadi ini dua keadaan yang menimbulkan diare atau konstipasi pada anak-anak yang IBS. Berapa sering IBS pada anak? IBS pada anak kita tahu dari penelitian saya dan kawan-kawan di FKW RSCM, kita tahu pada anak remaja, penelitian pada anak umur 10-17 tahun di Jakarta, pada hampir 2000 anak yang ikut, itu kita dapatkan IBS itu 2%. Dan ternyata IBS ini berhubungan dengan stres dalam keluarga. Misalnya ya orang tuanya bercerai, atau ada kematian pada salah satu anggota keluarga, atau ayahnya pencandu alkohol. Ini akan menyebabkan anak bisa lebih sering sakit perut. 2% itu kira-kira kalau di kelas ada 50 anak, satu akan mengalami IBS. Umur berapa anak itu terkena? Umumnya yang terkena IBS itu antara umur 8 sampai 18 tahun pada anak. Jadi umur ini adalah umur yang sering kita temukan anak dengan IBS. Anak mana sebetulnya yang lebih beresiko untuk bisa terkena IBS? Ada dua keadaan, yaitu bila salah satu atau kedua orang tua juga mengalami IBS, dan anak remaja lebih sering terkena IBS dibandingkan anak lebih kecil. Kita tahu tadi umurnya antara 8
tahun sampai 18 tahun. Tapi IBS juga perlu dibedakan dengan penyakit yang mengenai organ yang kita sebut organik. Sedangkan IBS termasuk kelainan yang disebut kelainan fungsi, jadi digolongkan kelainan fungsional. Nah, kelainan fungsional ini bila kita cari penyebabnya, kita tidak temukan kelainan pada organ, karena itu yang bermasalah adalah fungsi dari organ itu. Sedangkan kelainan organik, kalau kita temukan kelainan pada organnya, misalnya kita temukan ulkus pada lambung atau kita temukan tukak pada usus 12 jari, itu kelainan organik. Nah, sebelum kita mengatakan itu IBS, kita perlu mengetahui jangan sampai ini suatu kelainan organik. Bagaimana membedakannya? Dokter akan mencari biasanya apakah ada riwayat penyakit-penyakit yang berbahaya sebelumnya, misalnya penyakit inflammatory bowel disease atau IBD, ya, peradang menaun pada usus, atau ada peptic ulcer disease, ya, kelainan-kelainan ulcus pepticum pada keluarga, ya, dan atau kelainannya tidak di daerah garis tengah. Kita tahu bahwa kalau anak-anak itu yang fungsional itu kelainannya di garis tengah, jadi dia dari tengah perut, jadi di daerah perut di tengah. Kita tahu bahwa dia sakitnya hanya di tengah. Tapi kalau dia mengalami sakit perut di kanan atas atau kiri atas, terutama pada kanan atas atau kanan bawah, itu ada kemungkinan bukan fungsional, itu ada kelainan kemungkinan organik. Atau ada nyeri menelan atau sakit menelan, atau terus-menerus ada muntah, ada darah dari saluran cerna yang keluar, nyeri pada malam hari, diare pada malam hari, ada selain dari sakit perut ada sakit-sakit pada tulang, arthritis, ya, atau ada kelainan di daerah anusnya, ada kelainan-kelainan yang kita temukan, atau tiba-tiba ada penurunan berat badan, tinggi badannya tidak naik sesuai dengan pertumbuhan yang seharusnya, ada demam yang tidak bisa kita jelaskan, atau pubertas yang terlambat. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa ini bukan kelainan fungsional tapi organik. Yang keadaan seperti ini kita tidak boleh mengatakan IBS, tapi kita harus cari kelainan organik yang lain. Nah, kalau ini semua tidak ada, tanda bahaya tidak ada, barulah kita memikirkan ini kelainan IBS. Dokter akan mendiagnosis penyakit ini menggunakan kriteria yang disebut kriteria Roma 4. Ini adalah kriteria yang dibuat para ahli yang berkumpul di Roma. Mereka mendefinisikan bagaimana untuk dokter menentukan diagnosis irritable bowel syndrome. Yang terutama perlu tahu bahwa sakit perut ini umumnya lebih dari 2 bulan. Dia terjadi sakit perutnya minimal 4 hari dalam sebulan, dan ada hubungan dengan defekasi atau buang air besar, perubahan dari frekuensi buang air besar, dan perubahan bentuk dari buang air besar. Dan keadaan ini kadang-kadang mirip dengan konstipasi, tapi kalau konstipasi kita obati konstipasi, dia sembuh sakit perutnya. Tapi pada IBS, walaupun konstipasinya bisa gabungan dengan IBS, tapi pada saat konstipasi diobati, sakit perut tetap ada. Inilah yang membedakan IBS dengan konstipasi. Lalu bagaimana dokter akan menolong? Biasanya dokter akan mengatur makanan, yaitu dengan memberikan makanan yang food map, yang disebut food map dalam bentuk yang lebih sedikit. Food map itu singkatan sebetulnya. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak, cari saja, searching saja di Google. Food map, FOODMAP, ya, itu adalah sebetulnya food map ini adalah makanan-makanan, kumpulan makanan yang mengandung gula rantai pendek. Gula rantai pendek ini bila dimakan, dia akan sulit dicerna oleh usus halus, jadi tidak bisa diabsorpsi, sehingga menyebabkan food map ini akan mengalami tidak banyak mengalami perubahan, tetapi dia akan mengabsorpsi air sehingga akan membuat air lebih banyak di usus halus dan dialirkan ke usus besar. Di usus besar, food map ini, yaitu gula-gula rantai pendek ini, dicerna, dimakan oleh bakteri di usus besar, dan bakteri usus besar menghasilkan gas dari produksi dari food map ini.
akibat dikeluarkannya gas pada usus besar ini, maka usus akan teregang dan membesar, menimbulkan rasa sakit pada orang-orang yang mengalami IBS karena mereka itu super sensitif dengan regangan dan tarikan dari usus yang sedikit lebih besar dari biasanya. Itu sudah menimbulkan rasa sakit, rasa tidak nyaman pada anak-anak dengan IBS ini. Karena itu dianjurkan untuk jangan memakan terlalu banyak makanan-makanan mengandung food map. Anda bisa cari makanan apa saja itu di Google dan Anda hindari terutama buah-buahan yang ada gulanya, gula darah pendek ya, buah-buahan atau makanan-makanan mengandung karbohidrat yang lain. Apalagi yang bisa diberikan? Anda bisa memberikan probiotik. Dokter bisa memberikan probiotik untuk keadaan seperti ini, dan bila perlu dokter juga akan memberikan obat. Dan juga bila memungkinkan carilah sumber stres yang bisa mencetuskan keadaan IBS ini sehingga IBS bisa dikontrol dengan baik. Dan dengan demikian Anda sudah mengerti sedikit banyak mengenai IBS. Bila masih ada pertanyaan, silahkan Anda bertanya pada dokter anak langganan Anda masing-masing. Tentu dokter itu akan lebih menjelaskan lagi apa yang belum saya jelaskan di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe dan like kalau bermanfaat bagi Anda video ini.